Baik, selamat pagi. Hari ini kita masih mempelajari bab yang pertama, yaitu teks laporan hasil percobaan. Hari ini kita akan mempelajari sistematika laporan. Ya, selanjutnya supaya kalian bisa membuat sebuah teks laporan percobaan. Langsung saja. Kemarin sudah kita pelajari bersama sistematika laporan, saya akronimkan Tuan Badur Hasan Simpan Dusta ya. Ada tujuan, ada kajian teori, ada bahan, prosedur, kemudian pembahasan, simpulan, dan yang terakhir daftar pustaka. Yang pertama dulu bagian tujuan. Bagian ini menjelaskan tujuan dari percobaan seperti apa yang akan dibuat, kemudian mengapa harus dibuat atau disusun, dan apa yang akan dibuktikan. Nah, contohnya ada di sebelah kanan di situ. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak tumpahan minyak yang kerap terjadi karena berbagai kesalahan dalam proses transportasi maupun pengeboran minyak di perairan terhadap kehidupan hewan liar. Nah, di situ contohnya dibuat paragraf seperti ini. Berikutnya kajian teori. Bagian ini menjelaskan teori yang mendasari percobaan dilakukan. Kemudian dalam menyusun kajian teori, kalian dapat mengutip dari sumber belajar, kemudian buku-buku, atau kalau di buku tidak ada bisa mengutip dari internet. Caranya bagaimana? Caranya kata kunci ditambahkan ETD. ETD itu elektronik tesis disertasi ya. Jadi di situ berisi mengenai penelitian-penelitian, teori-teori yang sudah dilakukan sebelumnya. Misalnya kalian ingin mengetahui teori tentang virus, ya diklik aja di Google ya, di situ virus terus ditambahi ETD atau mencangkok ETD dan seterusnya. Karena kalau kalian tidak menambahkan itu, nanti sumbernya tidak valid, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian setelah mengutip, jangan lupa mencantumkan sumber pada daftar pustaka. Contoh kajian teori di situ ada di sebelah kanan yang tercetak warna hitam. Kemudian daftar pustaka itu bentuknya kan bermacam-macam, tergantung kebijakan dari instansi. Tapi yang sering dipakai dalam karya ilmiah di Indonesia itu contohnya seperti ini. Jadi nama, tahun, kemudian judul itu dicetak miring, dan kota terbit, kemudian penerbitnya. Dan ini ada yang digaris panjang, ini apa? Yang digaris ini berarti pengarangnya sama seperti yang di atasnya. Kemudian alat dan bahan. Bagian ini memaparkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam melakukan percobaan. Membuat, melakukan, membuktikan suatu hal. Nah, contohnya di situ ada eksperimen. Bahannya apa saja dideskripsikan, ada air, ada sabun misalnya, minyak goreng, sikat gigi, 2 lembar bulu unggas. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian
prosedur atau cara kerja. Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah demi langkah yang ditempuh dalam melaksanakan kegiatan percobaan. Nah, ini sama yang telah kalian dapatkan dan kalian pelajari. Ini teks prosedur ya di sini. Jadi ada urutan-urutan tahapan secara runtut. Contohnya di situ yang tercetak warna hitam. Kemudian setelah prosedur atau cara kerja, hasil pengamatan. Nah, bagian ini memaparkan hasil pengamatan sesuai dengan yang didapatkan. Nah, di situ datanya dalam bentuk tabel. Misalnya objek eksperimennya air. Nah, perubahan yang terjadi apa? Kalau minyak, perubahan yang terjadi apa, di situ dijelaskan juga dalam tabel. Sabun, perubahan yang terjadi dalam bulu unggas tadi apa. Setelah hasil pengamatan ditulis dalam bentuk tabel, berikutnya pembahasan. Nah, pembahasan ini sebenarnya yang paling banyak nanti deskripsinya dalam laporan percobaan. Bagian ini memaparkan hasil pengamatan yang dibahas secara deskriptif atau perhitungan kalau ada ya. Deskriptif itu berarti kalian menjelaskan tabel-tabel tadi ke dalam beberapa paragraf ya. Jadi dijelaskan dalam bentuk paragraf yang sejelas-jelasnya di situ. Contohnya di situ ada yang tercetak warna hitam. Jadi ketiga pengamatan dari tabel ini tadi itu dideskripsikan dalam bentuk ini, paragraf. Nah, yang paling penting dalam penelitian itu ada simpulan ini. Simpulan itu merupakan intisari, inti dari penelitian yang kalian lakukan itu. Nah, itu juga dalam bentuk paragraf ya. Misalnya berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa apa, itu dijelaskan di situ. Kemudian daftar pustaka itu berisi, tadi sudah kita singgung bersama, nama penulis, judul, tulisan, penerbit, identitas penerbit, tahun terbit, atau kalau kalian kesulitan bisa buka di buku, itu ada bagian belakang ada daftar pustaka. Ini contohnya ini. Kemudian kalau dari internet ditulis ini linknya apa, kemudian diakses tanggal berapa, pukul berapa, kira-kira itu. Demikian tadi penjelasan singkat mengenai sistematika penulisan laporan hasil percobaan.